Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Malam ini sebentar lagi kita akan istighosah di majelis zikir Tegal Agung ini. Malam ini doa kita nanti ada tambahan, selain kelancaran rezeki dan lain-lain, itu minta kepada Allah supaya bangsa Indonesia diselamatkan dari musibah virus yang dikenal dengan COVID-19. Nanti kepada Imam Sin secara khusus ditambahkan minta doa selamat, mudah-mudahan cepat yang sudah terkena mudah-mudahan sembuh, ya. Yang sudah meninggal juga kita doakan mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah semuanya. Karena ini bukan kita saja, dunia tercekam semuanya. Untuk kita sebagai pengetahuan dasar aja, mungkin banyak orang yang masih asing kalimat COVID. Sebetulnya mah sebelum muncul istilah COVID itu banyak usulan-usulan di pihak pejabat-pejabat di WHO itu, tapi atas pertimbangan itu susah untuk diucapkan oleh orang awam, sehingga disepakatilah namanya COVID. Kemudian COVID-19 itu adalah dari mana asalnya, kena COVID itu apa. Jadi COVID ini adalah singkatan dari coronavirus disease, artinya penyakit virus coronavirus disease. Ini adalah sama respiratory juga, masalah kepada pernapasan juga. Sebelum itu pernah ada MERS, kemudian SARS. Kalau MERS itu Middle East Respiratory Syndrome. Kemudian ada lagi SARS, ya, Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, ketika corona sekarang ini menjadi persoalan karena yang sudah itu menyebutkannya seperti flu burung, flu babi, ya kan gitu. Kemudian ada juga ini namanya mau disebutkan virus Cina. Di situ mengalami perdebatan untuk membedakan dengan MERS dan SARS ini. Ada pesan khusus dari para intelektual yang ada di dunia, tolong pemberian nama itu jangan membuat stigmatisasi. Jadi kalau virus Cina nanti tersinggung orang Cinanya dong. Virus babi gitu juga akan menjadi stigma, di mana di Mesir ada sekitar 10.000 ekor babi di Mesir itu. Di Mesir juga, sekalipun negara Islam, di sana juga banyak Nasrani yang makan babi, peternakannya ada. Karena isu flu babi itu dibantai semuanya. Flu burung, banyak burung yang ayam-ayam dibantai semuanya. Jadi menjadi stigma.
Jadi kalau menyebut negara yang negaranya tersinggung, menyebut binatang yang bisa dibantai. Nah makanya istilah 19 itu adalah diambil dari tahunnya. Tahun 2019 virus itu ditemukan. Jadi 19 itu bukan kode negara, bukan kode virusnya, bukan. Tapi adalah tahunnya. Jadi COVID-19 itu artinya coronavirus disease, tahunnya tahun 2019. Bukan disease ya, penyakit. Jadi itu ceritanya seperti itu. Kemudian cara penanggulangannya sekarang dengan lockdown, dengan anjuran menghindari kerumunan, sentuhan, karena penularannya mungkin dari semburan ketika orang itu batuk dan sebagainya, tapi tidak melalui ke kulit, tidak, karena virus itu tidak masuk ke dalam kulit tapi melalui pernapasan, dan nanti yang diserang itu adalah paru-parunya. Dan sekarang yang paling tertinggi itu Amerika nomor 1, nomor 2 Italia, Spanyol juga, dan Cina. Ya, kita hari ini sudah hampir 2000. Minggu yang kemarin masih 1064 ya. Nah hari ini sudah 1984, sudah hampir mendekati 2000. Artinya masih ada terus peningkatan. Kewaspadaan saya hanya menganjurkan kepada teman-teman semuanya, para sahabat Buya ini, tolong ikuti apapun yang dianjurkan oleh pemerintah. Cuci tangan ya, cuci tangan. Kemudian pakai masker, enggak pakai masker. Kemudian apalagi kalau pakai sarung tangan kurang begitu efektif ya, karena kalau sarung tangannya nggak dicuci sama aja kan, ya kan, sama aja. Ya masih mending nggak pakai sarung tangan tapi sering dicuci. Tetapi saya menghendaki bahwa kewaspadaan terus kita tingkatkan, upayakan, tetapi jangan sampai menimbulkan kepanikan, kecemasan, apalagi sampai kepada kegelisahan itu semuanya. Di penghujungnya kita sebagai umat beragama tidak ada solusinya setelah kita selesai semuanya. Tindakan-tindakan pencegahan, ya kan, upaya lakukan di penghujungnya supaya jangan gelisah, yaitu wa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kita serahkan. Kalau sudah tawakal kita nggak gelisah. Tetapi tawakal juga mesti kita jelaskan juga kepada teman-teman bahwa tawakal itu begini, mobilmu dikunci, mobilnya ditaruh di garasinya dikunci, gerbangnya dikunci. Setelah itu silakan tidur yang nyenyak, nggak usah gelisah takut mobilnya dicuri orang. Udah selesai. Iya, itu namanya tawakal. Setelah mobilnya dikunci, pintu garasinya dikunci, pintu gerbangnya dikunci, baru tawakal. Jangan mobil ditaruh pinggir jalan, mobilnya nggak dikunci, lalu kamu tidur lalu bilang tawakal. Itu nggak benar semacam itu. Jadi tawakal kita setelah cuci tangan, kita pakai masker, kita menjaga jarak dan sebagainya. Nah, cuman di sini ada satu masalah yang sesungguhnya etika. Diusahakan tidak usah bersalaman, tetapi salaman ini kan mempunyai makna yang cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sakit hati nggak kalau orang salaman nggak diterima? Ini kan suatu penghinaan. Lalu gimana? Ya gini aja deh. Sebab berbagai macam bangsa di dunia ini cara menyampaikan sosial formalitas itu kan berbeda-beda.
Kalau orang di Eropa salaman itu sambil ditekan dan digoyang, betul nggak? Kalau di Arab tempel pipi, ya kan gitu. Kalau orang Jepang menunduk, betul nggak? Kalau orang Cina kita bisa pakai orang Jepang sudah cukup saya kira, atau orang Cina cukup. Tapi orang Indonesia sendiri juga ada salaman tidak perlu bersentuhan, yaitu ketika laki-laki perempuan yang bukan muhrim, ya kan begitu. Biasanya dari kejauhan dengan kedua tangannya mengatakan pangapunten kula. Nah, yuk kita masyarakatkan pangapunten kula, kan lebih indah. Ya, apa ngangguk, apakah pakai kayak orang Cina atau kita pangapunten kula. Saya kira kita lebih sopan bilang dengan penduduk juga dengan pangapunten kula, itu ada isyarat kita tidak usah bersalaman. Saya kira adalah seperti itu. Jadi kenapa kita di ujungnya menghendaki tawakal? Karena dikhawatirkan bagaimanapun juga kita mendengarkan mati sekian, mencemaskan sekali. Nah, sebab nanti bagaimana virus corona ini bekerja, ternyata bukan hanya sekedar sabun cuci tangan, tetapi pada akhirnya ternyata pada usia anak-anak, anak muda, anak balita tidak parah. Yang kena itu orang-orang sudah lanjut usia. Artinya di sini bahwa ketahanan tubuh, kekebalan tubuh itu lebih menentukan. Nah, ketika kita menghadapi virus ini lalu kemudian ada kecemasan, ketakutan, ya, meriang, ya, bulu remang, malah justru ketika itu, ketika psikologi kita terganggu, kita menjadi cemas, malah ketahanan tubuh kita menurun. Betul enggak? Ya, virus. Saya setuju. Saya tidak menyangkal dokter benar virus menular, ya. Yuk kita buktikan. Coba Tuan Dokter, coba jelaskan kepada saya. Ini suami istri. Suaminya kena TBC, ya. Istrinya tidak. Bertahun-tahun istrinya tidak kena TBC. Oke. Padahal makan bersama, tidur bersama, cium-ciuman atau sendiri-sendiri cium-ciumannya atau bersama-sama. Karena pasti ya, ini juga kena. Lah kenapa nggak kena? Ya karena ini sang istri kekebalan tubuhnya kokoh, dia periang, orangnya gembira, orangnya iya, dia tidak takut. Kader gama sama dia wong dawa umur. Nah itu kan. Nah ketika tetangganya itu meninggal dunia, suaminya tetangga meninggal dunia. Nah si yang kena TBC ini takziah ke tetangganya, ya kan? Tetangga itu suaminya meninggal, dia dalam keadaan sedih. Di situ batok nular. Kenapa? Ya karena istrinya itu, ya istrinya tetangga yang ketinggalan, yang ditinggal mati suami itu dalam keadaan sedih. Paham nggak? Kita berjalan di malam hari berdua dengan kekasih kita, habis nonton bioskop, ceritanya bagus, ya, kehujanan, kenapa nggak bilang? Nah, tetapi kenapa ketika Anda mengubur istri di makam, pulang kehujanan, kenapa bilang? Karena dalam keadaan sedih.
Jadi jangan dikira kepanikan, kesedihan, kemarahan, dendam, kecewa, gelisah itu semuanya akan mengganggu kerja metabolisme kita, kerja fisiologi kita. Semuanya akan terganggu, kita menjadi down. Jadi di samping itu semuanya kita menghimbau pada teman-teman semuanya bahwa kita jangan panik, kita jangan takut, kita tegar saja, percayakan kepada Allah, tidak akan mati orang yang panjang umurnya. Itu aja kira-kira. Nah, kalau tidak begitu, begitu cepat, ya udah tawakal Allah. Toh di dunia nggak ada yang apa, semua juga mati. Nggak usah takut mati lah. Mati kubur selesai, semua juga mati. Ada orang yang nggak mati-mati, mati semuanya kok. Ya, itu hal yang tidak bisa dihindari, nggak usah ditakuti lah gitu. Ya, kita waspada saja. Nah, kemudian sebetulnya bahwa virus-virus semacam ini nih, bagaimana asal usulnya? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, ini sejarah virus ini diduga oleh banyak mufassirin, biasanya mufassirin yang para saintis ya, itu diduga virus-virus semacam itu tuh diisyaratkan dalam Al-Quran itu pada surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil, dilempari dengan batu-batu dari neraka sijil. Neraka sijilnya di mana, batunya kayak apa, kita itu di luar kemampuan kita untuk menjelaskan. Tetapi ayat itu menerangkan faja'alahum ka'asfim ma'kul, membuat mereka seperti daun-daun dimakan ular. Ini jangan-jangan ini smallpox, cacar dulu ya, kan pada grepes tuh kayak dimakan ular itu. Nah, jangan-jangan itu. Nah, jadi batu sigil kayak apa? Ya, itu kalau zaman dulu Allah mengatakan virus nggak bakal paham. Iya, ya. Jadi semacam itu. Dan kita smallpox saja belum lama kita bebas dunia. Artinya sudah 1400 tahun lamanya kita berjuang melawan smallpox, baru selesai sekarang. Ya kan semacam itu. TBC belum, masih bahkan korban penyakit TBC juga sangat tinggi sekali di negeri kita ini semuanya. Jadi oleh karena itu saya berharapkan orang et labora, ya kita juga berusaha, tapi juga kita berdoa. Sebab bagaimanapun juga kita perlu berzikir. Ayo semuanya kita himbau teman-teman kita, sahabat-sahabat Buya semuanya yang malam ini ingin datang tidak bisa datang. Yuk kita bersama-sama malam ini berzikir melalui online saja. Ya, nanti akan dipimpin oleh Pak Kiai Badruddin. Dan silakan teman-teman di rumah masing-masing bersama-sama kita berzikir. Karena bagaimanapun juga berzikir tetap kita adakan, karena tadi saya katakan bahwa jiwa kita harus tenang, harus damai, jangan takut. Dan Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah itu akan membuat hati kita menjadi damai. Jadi kehadiran kita di sini tidak ada libur untuk berzikir, karena termasuk juga malam ini kita mendoakan isi pikiran kita, berdoa pada Allah, dan pikiran kita sendiri mudah-mudahan bisa membuat hati kita semua menjadi damai. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.